Oke, hari ini kita bakal langsung ngebedah sebuah konsep dari sumber materi kita yang jujur aja sering banget disalahpahami oleh banyak orang. Kita bakal ubah total pemahaman soal hidayah, yang tadinya terasa abstrak, magis, dan mungkin mengawang-awang, ternyata kalau kita pelajari lebih dalam, ini tuh sebuah panduan navigasi yang sangat logis, terstruktur, dan benar-benar praktis. Mari kita mulai. Coba jujur deh, seberapa sering sih kalian dengar obrolan kayak gini di kehidupan sehari-hari? Kapan nih mulai rajin ibadah? Terus jawabannya santai banget, nanti aja deh, masih nunggu hidayah. Ini tuh seolah-olah hidayah adalah sebuah paket dari abang kurir yang cuma perlu kita tunggu sambil duduk manis rebahan di ruang tamu. Kita sering banget jadiin kata ini sebagai alasan budaya buat bersikap pasif. Padahal ya, berdasarkan sumber ulasan kita kali ini, nunggu hidayah sambil diam itu adalah sebuah miskonsepsi yang fatal banget. Nah, sumber kita menyoroti kontras yang menarik banget di sini. Kebanyakan dari kita kan tumbuh sama tontonan dramatis budaya pop ya, kayak sinetron. Di TV, hidayah itu sering digambarin teatrikal banget. Tiba-tiba ada kilat menyambar, jedar! Atau ada kejadian horor yang bikin orang langsung tobat nangis-nangis. Tapi tahu nggak, realitas teologis yang dipaparin dalam materi kita ini jauh-jauh lebih logis dari itu. Hidayah itu nyatanya lebih mirip kayak papan petunjuk arah warna kuning yang sering kalian lihat di bandara. Jelas, terstruktur, dan nunjukin dengan pasti kemana kalian harus melangkah. Mari kita bedah dari akar bahasanya dulu, biar semuanya makin jernih. Kata hidayah ini secara linguistik berasal dari kata bahasa Arab, yaitu hada. Artinya apa? Artinya tuh harfiah banget, membimbing, atau menunjuki jalan. Logikanya gini, kalau ada petunjuk jalan, pasti ada destinasi di ujungnya kan? Jadi mencari hidayah itu secara definisi operasional adalah mencari rambu-rambu navigasi. Bukan nyari sensasi spiritual instan yang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi benar-benar memerhatiin tanda-tanda rasional yang sebenarnya udah disebar di sekeliling kita. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Sumber kita mengklasifikasikan petunjuk atau hidayah ini ke dalam 3 level yang super terstruktur. Level 1, itu akal. Level 2, Al-Quran sebagai buku panduannya. Dan level 3, yang paling krusial, adalah Hidayatul Taufik. Kita bakal bedah satu-satu gimana ketiga level ini bekerja secara berurutan ngebentuk sebuah perjalanan. Kita mulai dari level pertama. Ini adalah fondasi yang sebenarnya udah dimiliki sama semua manusia, yaitu akal. Ini tuh ibarat kompas bawaan pabrik kita. Yang bikin ulasan ini menarik adalah penekanannya bahwa bahkan tanpa kita pernah nyentuh teks agama sekalipun, manusia itu udah punya hidayah tingkat pertama ini. Logika dasar kita secara otomatis tahu kalau nyakitin orang lain itu salah. Atau pas kita lihat orang nangis, otomatis muncul rasa simpati kan? Jadi kapasitas intelektual kita buat bedain mana yang baik dan buruk ini adalah lapisan petunjuk pertama yang udah terpasang dari sananya. Sekarang, punya kompas aja kadang nggak cukup, apalagi kalau medannya bener-bener rumit dan penuh jalan bercabang. Kita butuh peta. Nah, disinilah level 2 masuk. Peta eksplisit itu adalah kitab suci atau Al-Quran. Ini difungsikan sebagai buku panduan operasional. Isinya lengkap banget. Ada kisah, ada aturan, ada landasan keyakinan. Tapi ada poin yang benar-benar ditekankan dari materi kita, punya petanya itu memang krusial. Tapi sekedar baca peta nggak bikin kita otomatis paham medannya. Kalian bisa aja hafal seluruh rute di peta, tapi secara fisik kalian kan masih diam di titik awal, belum nyampe tujuan. Dan celah itulah yang bawa kita ke level 3. Ini bagian yang paling menentukan dari seluruh proses yang ada, Hidayatul Taufik. Ini tuh ibarat persetujuan akhir atau kasarnya dapat ACC langsung dari sang pencipta. Gini, kalian punya akal, kalian punya manualnya, tapi tanpa persetujuan ilahi ini, semua informasi tadi nggak akan pernah benar-benar klik di hati. Banyak banget intelektual yang baca panduan yang sama secara akademis, tapi nggak dapat makna spiritual apa-apa. Hidayatul Taufik ini adalah momen magis, di mana pengetahuan rasional di kepala kalian tiba-tiba berubah jadi pemahaman mendalam yang secara nyata mengubah arah hidup kalian. Ada satu analogi dari ulasan materi kita yang bikin konsep level 3 tadi jadi gampang banget dicerna. Bayangin kalian lagi baca buku tebal tentang cara jadi seorang CEO. Kalian baca teksnya, kalian paham tata bahasanya, tapi ya rasanya nggak terlalu nyambung aja sama hidup kalian saat itu. Terus 3 tahun kemudian, kalian benar-benar ditunjuk mimpin sebuah perusahaan. Kalian ngalamin masalah nyata, pusing mikirin omset, ngalamin stres. Terus kalian iseng buka lagi buku yang sama. Tiba-tiba, boom, setiap halamannya terasa sangat amat masuk akal. Pengalaman nyata itulah yang bikin pemahaman kalian klik. Nah, hidayah itu bekerjanya mirip banget kayak gitu. Teks panduannya sama, otak yang mikirnya sama, tapi ketika momen persetujuan itu datang beriringan sama pengalaman kalian berjalan, barulah semuanya jadi super terang benderang. Materi kita kemudian ngasih sebuah pertanyaan paradoks yang lumayan nyelekit, tapi bener banget buat direnungin.
Balik lagi ke analogi awal kita tadi. Bayangin kalian lagi di bandara. Kalian hafal di luar kepala setiap instruksi di papan petunjuk. Keluar Garbarata, jalan lurus ke kiri, turun pakai lift pertama, terus belok kanan ke imigrasi. Kalian hafal mati semuanya. Pertanyaannya, apakah dengan cuma menghafal rute itu sambil duduk diam di kafe bandara, kalian bakal tiba-tiba teleportasi ke dalam pesawat? Jelas gak mungkin kan? Jadi intinya, tahu jalan yang benar aja tuh sama sekali nggak guna kalau kita cuma diam tanpa melangkah. Ini titik buta buat banyak orang yang ngerasa cuma perlu tahu ilmunya. Hidayah itu bukan sekedar menghafal informasi statis, teman-teman. Hidayah itu sebuah tindakan nyata. Saat kalian mulai melangkah, walaupun awalnya mungkin agak ragu, petunjuk selanjutnya di tikungan depan itu bakal mulai kelihatan. Bergerak secara fisik di jalan tersebut adalah kuncinya. Ingat, tindakan kitalah yang pada akhirnya menciptakan kejelasan, bukan sekedar teori di atas kertas. Ada satu nuansa teologis dari materi ini yang jujur bikin pikiran saya benar-benar terbuka. Bagi umat muslim, dalam doa yang dibaca berulang-ulang setiap hari, yang diminta itu ternyata bukanlah destinasi akhirnya loh. Kita nggak diajarkan buat terus-terusan minta, berikan aku surga. Nggak gitu. Yang kita minta secara spesifik adalah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Coba pikirin deh, kenapa panduannya justru nyuruh kita minta perjalanannya, dan bukan langsung minta ujung dari perjalanan itu sendiri? Dan menurut sumber kita, alasannya sangat mendalam. Karena inti dari semuanya adalah perjalanannya itu sendiri. Berada secara aktif di jalan yang benar, yaitu adalah tujuan aslinya. Perspektif ini jujur ngangkat beban yang luar biasa berat dari pundak kita. Kita tuh sering banget sibuk ngejudge hasil akhir. Wah, siapa nih yang akhirnya nyampe tujuan, siapa yang gagal. Padahal, yang dituntut dari kita cuma satu. Pastiin aja hari ini, detik ini, kita lagi melangkah di jalur yang lurus tersebut. Ini persis kayak pelatih sepak bola yang hebat. Dia nggak cuma terobsesi sama skor akhir di papan, tapi dia jauh lebih peduli apakah timnya main pakai formasi dan proses yang benar di lapangan. Jadi, nikmati aja perjalanannya, dan percayalah pada prosesnya. Jadi, kita sampai di titik krusialnya, gimana sih cara aktif menjemput hidayah ini? Ingat, kita nggak boleh pasif. Berdasarkan ulasan sumber, ada langkah nyata yang bisa kita lakuin. Pertama, cari dan ikuti contoh teladan manusia yang udah berhasil ngelewatin jalur itu sebelumnya. Jangan sok tahu nebak-nebak rute sendirian. Kedua, pahami konteks dan bahasa dari panduannya. Ini ibarat nonton stand-up komedi. Kalau kalian nggak paham referensi budayanya, kalian nggak bakal ketawa kan? Nah, memahami konteks bakal bikin petunjuknya jauh lebih kaya makna. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, carilah rombongan perjalanan kalian. Kalian pasti sering banget dengar prinsip pengembangan diri yang satu ini. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering ngabisin waktu bareng kamu. Menariknya, dalam urusan spiritual dan mencari jalan kebenaran pun, konsep ini berlaku 100%. Kalau kalian adalah pencari yang lagi berusaha putar balik menuju jalan yang benar, ya jalanlah bareng rombongan pencari lainnya. Kumpul sama orang-orang yang sefrekuensi. Mereka inilah yang bakal jagain kalian biar nggak keluar jalur, dan bikin setiap rambu petunjuk arah terasa jauh lebih gampang dibaca. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, pertanyaannya sekarang berbalik ke kalian. Apakah kalian masih mau duduk diem aja di tempat, bikin 1000 alasan nunggu pengalaman mistis, nunggu disambar petir dulu baru mau berubah, atau kalian udah siap buat pakai akal rasional kalian, buka buku petanya, cari teman seperjalanan yang sefrekuensi, dan ngambil tindakan nyata buat melangkah hari ini juga? Pilihannya ada di tangan kalian.